بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala aidan, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim hafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Segala bentuk pujian, segala bentuk peribadatan hanya dan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak suka diduakan. Sholawat dan salam semoga kita mintakan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada manusia yang cintanya begitu besar untuk kita. Ia mencintai kita bahkan ketika kita tidak bersamanya dan kita hidup terpaut jauh sesudahnya. Ia mencintai kita di dunia dan ia pun dengan izin Allah mencintai kita di akhirat, memperjuangkan untuk memberikan pertolongan untuk kita. Oleh karena itu, pantaskan diri kita untuk memperoleh pertolongan dari manusia yang mencintai kita itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bukan perkara mudah. Kita bisa merasakan cinta kita kepada orang-orang terdekat kita yang boleh jadi hanya hidup bersama saat kita masih ada. Kita bahkan nggak tahu cucung kita, cicit kita, apakah cinta kita dipanjatkan dalam bentuk doa-doa kita untuk mereka, seperti cintanya Rasul Muhammad atau cintanya Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya. Oleh karena itu, dalam rangka memantaskan diri kita tadi, kita tegakkan ketakwaan. Kita upayakan ketakwaan dengan sangat sungguh-sungguh. Seperti pesan Allah, haqqa tuqatih. Dan ini harus dipertahankan sampai akhir hayat kita. Bukan cuma sekadang prosesnya dijalani, yang kadang iman itu naik, kadang turun. Tapi konsistensi kita terus mengupayakan dengan sungguh-sungguh ketakwaan itu. Harus. Karena kita tidak tahu kapan maut itu akan datang. Maut tidak selalu harus didahului dengan sakit. Bahkan maut kadang datang dalam waktu yang sangat indah. Ketika seseorang sedang menghadap Rabb-nya, sedang sholat, lalu malaikat maut menjemputnya. Kita berharap semoga kita semua diambil ruh kita dari tubuh kita dalam keadaan yang terbaik dan kita dimasukkan ke dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berharap berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah sebuah proses diperjalankan oleh Allah. Oleh karena itu, maka kita harus mengikuti apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan bahwa penciptaan manusia ditujukan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ini bukan hanya sekedar lewat kuping kanan terus ke kuping kiri tanpa hadir dalam hati kita. Karena setiap bentuk penciptaan, bahkan manusia ketika menciptakan sesuatu, contohnya AC, ditujukan untuk apa AC? Sebagai mesin penyejuk ruangan, bukan pemanas ruangan. Maka akan salah kalau dia dijadikan setrika. Kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan yang pencipta inginkan. Artinya apa? Seluruh bentuk kegiatan itu prosesnya. Mau jadi apa kalian? Mau jadi apa kita? Mau jadi apa jamaah semua? Tapi hakikatnya semuanya ditujukan untuk peribadatan kepada Allah. Harus. Dan ini harus dipahami oleh kita sebagai guru, sebagai orang tua. Karena umum sekali ketika seseorang punya keturunan, nah cepat besar, nah
sekolah yang pintar, nak kuliah di universitas terkenal. Agar apa? Tujuan hidupnya agar sukses. Sukses apa? Dunia. Maka jadilah orang tua, guru-guru yang memahamkan kepada anak-anaknya. Nah, engkau dikehendaki oleh Tuhan agar hidupmu diperbuat untuk ibadah kepada Allah. Camkan itu. Harus. Karena boleh jadi kita, orang tua, kadang lupa dan salah. Dunia yang sebentar saja, persiapannya, perjuangannya luar biasa. Kuliah sungguh-sungguh agar nanti kerjanya dapat pekerjaan dengan jabatan dan gaji yang tinggi dan besar. Itu proses. Tapi kita harus kembalikan tujuan hidup kita kepada tujuan penciptanya. Illa liya'bud. Maka jamaah sekalian, apapun yang sekarang kita jalani, yang jadi guru, yang jadi anak, yang jadi murid, tujukan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Hidup di dunia ini sebenarnya seperti halnya seorang penyelam. Yang penyelam ini dapat tugas dari majikannya, bawalah tabung oksigen, bawalah timer, pakailah sepatu kataknya, pakailah baju pelindung karetnya. Lalu engkau menyelam ke dasar laut. Tugasmu, bawalah mutiara. Agar nanti saat naik, engkau laporkan, engkau setorkan mutiara itu. Maka ketika si penyelam ini masuk ke dasar laut yang begitu indah, dunia yang begitu memukau, ada harta, ada tahta, ada wanita. Indah betul dunia itu. Indah betul suasana alam bawah laut itu. Warna-warni. Ia menyelam ke sana kemari terpukau dengan keindahannya. Sampai ia lupa mengambil mutiara yang harus ia bawa. Lalu saat timer menunjukkan oksigen di dalam tabungnya akan habis, tidak ada pilihan lain, dia harus naik ke atas. Dan dia sudah tidak punya kesempatan waktu lagi untuk mengambil mutiara-mutiara indah yang dipesankan. Lalu saat dia naik menghadap majikannya, ditanya oleh majikan, "Wahai penyelam, apa yang kamu bawa?" "Majikanku, aku terpukau dengan indahnya alam bawah laut itu. Sungguh luar biasa memukau. Tapi aku lupa tidak membawa pesan. Izinkan aku untuk kembali lagi menyelam." Maka kata majikannya, "Cukup. Waktumu cuma sekali." Begitulah kira-kira kehidupan dunia itu untuk manusia. Maka jangan sampai dunia memukau kita, melupakan kita atas tujuan dan tugas utama yang Tuhan kita pesankan dan memang tugaskan. Kalau tentang jadi apa, itu tentang prosesnya. Bahkan ada salah satu spesies binatang, ikan salmon namanya. Dia dilahirkan di hulu sungai yang airnya tawar.
Lalu kemudian setelah ia besar, kurang lebih 3 tahun usianya, dia akan pergi bermigrasi ke laut. Jauh ia mengembara, 1.400 km kurang lebih jauh. 2 tahun lamanya dia mengembara, ia akan kembali lagi di mana tempat ia dilahirkan. Proses perjuangannya luar biasa. Ia harus mencari di mana hulu sungai yang sudah beranak-anak tadi sungainya tanpa tertukar. Dia ciumi baunya, dia ciumi pH-nya. Dia tahu kemana dia harus kembali dan tidak tertukar. Bahkan ia harus menaiki aliran sungai yang berasal dari hulu itu sampai setinggi 2.100 meter. Bukan ukuran pendek gitu untuk ikan. Kita aja manusia kalau mendaki gunung, guru-guru suka mendaki gunung tuh di Lampung. Kalau stamina-nya nggak bagus, nggak kuat. Ia berjuang kembali lagi ke tempat kelahirannya. Ia tahu betul apa yang dikehendaki Tuhannya dan ia tidak tersesat. Dan setelah sampai, barulah ia bertelur dan telurnya dibuahi oleh salmon jantan. Dan setelah proses bertelur itu, ia kelelahan dan dia mati. Kalau kita belajar dari spesies tadi, manusia punya kecerdasan luar biasa otaknya dibanding ikan tadi. Seharusnya kita tahu tujuan kita diciptakan untuk apa oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, di akhir khutbah pertama ini ada nasihat dari Rasulullah melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan mudamu sebelum datang tuamu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakit. Gunakan kayamu sebelum kau miskin. Gunakan sehatmu, karena sehat itu begitu mahal. Karena orang yang gagah, yang suka marah-marah kalau lagi sehat, yang dia menganggap bisa melakukan semuanya, ketika diberi sakit sedikit aja, bangun dari tempat tidur pun susah. Dia nggak bisa lagi merintah-merintah, dia nggak bisa lagi marah-marah, begitu lemah. Harta hanya sekedar untuk menggerakkan tubuh. Terakhir, gunakan hidup kita sebelum datang kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.